Apa itu kesadaran? Selama berabad-abad, pertanyaan ini tetap menjadi salah satu teka-teki paling misterius yang pernah dihadapi sains, dan urgensinya justru semakin terasa seiring kemajuan kecerdasan buatan yang kian mendekati kemungkinan memiliki kesadaran sejati. Kini, perdebatan sengit berputar di seputar salah satu kandidat utama dalam upaya pemahaman, Integrated Information Theory, atau teori informasi terintegrasi, yang dikenal dengan singkatan IET. Ada yang memujinya sebagai kunci pembuka misteri pikiran. Ada pula yang mencemoohnya sebagai pseudosains yang terselubung cerdas. Belakangan, teori ini pun menghadapi rival utamanya secara langsung. Mari kita telusuri di mana posisi keduanya saat ini. Neuroscientist Giulio Tononi pertama kali menggagas Integrated Information Theory, mengajukan ide bahwa kesadaran bukanlah percikan mistis, melainkan sesuatu yang dapat diukur, keterhubungan di dalam sebuah sistem yang dipadatkan ke dalam satu metrik saja, yang disebut Big Phi. Semakin tinggi angka phi, semakin dalam tingkat kesadaran yang diduga hadir di dalam sistem itu. Setidaknya, begitulah klaim IET. Namun anehnya, bahkan rangkaian listrik sederhana pun bisa menghasilkan phi yang tak nol. Menurut IET, secercah pengalaman sadar mungkin saja mengalir melalui hampir segala sesuatu, batu, silikon, hingga jiwa. Pandangan ini membuat banyak orang menganggapnya sebagai bentuk panpsychisme, bisikan kesadaran di setiap sudut realitas. Tononi bahkan telah mematenkan teknologi untuk mengubah IET menjadi sebuah alat pengukur kesadaran. Sementara Christopher Koch, seorang pendukung ternama lainnya, konon terlibat dalam perusahaan rintisan yang berambisi menerapkan teori ini di bidang medis dan lain-lain. Bayangkanlah, seorang perawat mengarahkan pemindai ke kepalamu dan memutuskan tingkat kesadaranmu. Jika alat tersebut menyatakan kau tak sadar, apa yang terjadi selanjutnya? Ada nuansa kegelisahan yang sulit diabaikan. Inti persoalannya, dalam praktik nyata, menghitung phi untuk sesuatu yang serumit otak manusia, bahkan untuk sistem saraf cacing sederhana sekalipun, memerlukan perhitungan seluruh sambungan dan partisi yang mungkin terbentuk dalam sistem itu. Tugas ini amatlah besar secara komputasional, sehingga perhitungan langsung nyaris mustahil. Jalan pintas yang ditempuh pun membuka kemungkinan ambiguitas, sehingga prediksi teori ini kerap terasa buram dan mudah dimanipulasi. Namun, terlepas dari semua tantangan itu, media terus-menerus menobatkan IET sebagai penjelasan paling unggul bagi misteri kesadaran. Klaim berani semacam inilah yang pada tahun 2023 mendorong lebih dari 100 ilmuwan bersatu menulis surat terbuka untuk menyatakan kegelisahan mereka. Kekhawatiran mereka, mengingat implikasi panpsikisme, jika keseluruhan teori ini tidak dapat diuji secara eksperimental. Kami percaya bahwa IET layak digolongkan sebagai pseudosains. Bagi saya sendiri, bahkan teko saya pasti keberatan berat dengan label itu. Tak lama berselang, jurnal Nature Neuroscience memuat lagi esai kritis yang dengan tegas menyatakan bahwa IET keluar dari ranah ilmu pengetahuan karena klaim utamanya tidak dapat diuji, bahkan secara prinsip. Mereka menambahkan, kami sadar label pseudoscience memiliki bobot tersendiri, namun kali ini label itu memang layak disandang. Para pendukung teori pun segera membalas, menegaskan bahwa IET berakar pada puluhan tahun kerja filosofis, matematis, dan empiris yang ketat. Secara objektif dapat diuji dan sepantasnya dihargai sebagai sains. Dalam pandangan mereka, menuding IET sebagai pseudosains bukanlah pertanda kelemahan teori, melainkan cerminan krisis di tubuh neuroscience arus utama itu sendiri. Dengan kata lain, berhentilah menghakimi hasil karya kami tercinta. Terus terang, saya menilai banyak dari cemoohan yang dialamatkan pada IET sebenarnya salah sasaran. Sains seringkali dibangun di atas aksioma-aksioma yang tak bisa diuji langsung,
Ambillah relativitas umum yang bersandar pada asumsi dasar bahwa ruang waktu bersifat halus dan berdimensi 4. Kita tidak menguji aksioma itu sendiri, melainkan konsekuensi yang dihasilkannya. Dan menolak panpsikisme begitu saja juga bukan penolakan ilmiah yang sahih. Siapa yang dapat memastikan bahwa wortel diam-diam tak pernah merenung? Hanya saja sangat-sangat pemalu. Faktanya, eksperimen mutakhir justru memaksa IET beserta kompetitor utamanya, Global Neuronal Workspace Theory, untuk menampilkan prediksi yang benar-benar bisa diujikan di dunia nyata. Workspace Theory menegaskan bahwa kesadaran muncul ketika bagian-bagian tertentu di otak, terutama korteks prefrontal, menyebarkan informasi secara global, memicu aktivitas saraf yang meluas. Namun menurut IIT, kita semestinya menemukan aktivitas yang kaya, terjaga, dan berpola rumit di area belakang dan bagian dalam otak setiap kali kesadaran hadir. Untuk menguji kedua teori ini, para peneliti merancang eksperimen teliti menggunakan pemindaian otak, fMRI, rekaman medan magnet, hingga pengukuran elektroda langsung pada pasien yang sedang dipantau secara klinis. Saat subjek memperhatikan berbagai gambar, aktivitas saraf mereka diamati, mencari tanda yang cocok dengan prediksi masing-masing teori. Pada akhirnya, kedua kerangka berpikir itu ada yang tepat meramalkan hasil tertentu, namun juga gagal pada bagian lain. Bukti terjelas tentang adanya persepsi sadar justru datang dari area belakang otak, mendukung klaim IIT bahwa di sanalah kesadaran muncul. Namun, bertentangan dengan perkiraan teori, tingkat kompleksitas dan keterpaduan sinyal yang diprediksi tidak terdeteksi. Sementara itu, Workspace Theory berharap kesadaran akan memicu semburan aktivitas singkat dan intens di lobus frontal otak, yang kenyataannya justru nyaris tidak ditemukan. Namun teori ini benar dalam memprediksi bahwa pengalaman sadar memang berkorelasi dengan keterlibatan area otak yang jauh lebih luas dibanding pemrosesan tak sadar. Apa yang dapat kita simpulkan dari temuan ini? Satu wawasan penting, kesadaran yang kita rasakan tampaknya justru berakar dalam pengolahan sensorik di wilayah belakang otak, bukan pada pusat eksekutif di bagian depan. Di sisi lain, kenyataan bahwa kedua teori ini kini dapat diuji, dibandingkan, dan dievaluasi lewat bukti empiris merupakan pertanda bahwa riset kesadaran benar-benar mulai memasuki ranah sains yang matang. Secara pribadi, saya cukup ragu membayangkan seluruh pengalaman sadar manusia dapat diperas menjadi satu nilai matematis saja. Tapi, jika benar Big V mampu merefleksikan kehidupan batin kita, mungkin kemasan makanan di masa depan akan memajang label, kini dengan 30% lebih sadar. Penemuan ilmiah bukanlah sekadar benda keingintahuan, melainkan mata air keajaiban dan inspirasi. Setiap kali saya mencari terobosan terbaru, saya sering mengunjungi majalah Nautilus. Nautilus hadir dalam versi digital dan cetak. Keduanya disusun dengan ketelitian luar biasa. Ketika Anda memegang edisi cetaknya, perhatian pada kualitas langsung terpancar. Desain yang artistik, tulisan yang memikat, sungguh menghadirkan kenikmatan mendalam. Saya sendiri pernah berkontribusi menulis, mulai dari fisika hingga misteri kuantum. Namun saya kembali ke Nautilus karena ia memperluas perspektif saya, menyelami bidang-bidang yang jarang saya jamah. Yang saya kagumi, Nautilus tak pernah membatasi diri pada satu ranah. Dari langit luas hingga ekonomi, dari sains otak hingga filsafat keberadaan, mereka memilih pertanyaan-pertanyaan mendasar dan menghadirkan konteks mendalam di setiap kisahnya. Keanggotaan digital tersedia, atau Anda bisa menikmati sensasi fisik dengan berlangganan versi cetaknya. Anggota juga meraih berbagai keuntungan, akses awal ke acara eksklusif, produk-produk khusus, diskon kolaborasi seperti perhiasan edisi khusus BP Bella, atau perlengkapan bermerek Nautilus yang unik. Dan ada penawaran istimewa untuk penonton kali ini. Potongan harga jika Anda mendaftar melalui tautan khusus saya joinnautilus.com/asabin.
Anda akan mendapat diskon 15% untuk keanggotaan. Saya undang Anda untuk mencobanya dan merasakan sendiri pengalaman menjelajah pengetahuan. Jika perjalanan kita hari ini membangkitkan pertanyaan atau rasa ingin tahu dalam diri Anda, saya harap Anda berkenan berlangganan. Bagikan pemikiran di kolom komentar dan menjadi bagian dari lingkaran penjelajah yang semakin luas ini. Terima kasih telah bersama kami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetaplah mencari kebenaran yang lebih dalam.